Oke, berikut adalah transport aktif ya. Transport aktif itu dibedakan atas dua. Transport aktif atau proses aktif ya, dibedakan atas dua jenis. Ada pompa ion ya, transport yang sederhana yang terjadi perpindahan zat ion berupa ion. Kemudian ada transport vesikular, artinya transportnya atau perpindahan zatnya dibantu oleh vesikel. Apa itu vesikel? Di bagian organel sel kita sudah belajar di mana vesikel dihasilkan oleh badan Golgi ya. Good. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Pompa ion ya, pompa ion artinya terjadi perpindahan ion yang melawan gradien konsentrasi. Kenapa? Karena dia berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Ya, coba perhatikan di sini, konsentrasi natrium di dalam sel lebih sedikit ya. Coba perhatikan daripada natrium di luar sel. Ya, oleh karena itu dia membutuhkan energi. Energi, istilah lain energi adalah ATP. Ya, ATP memerlukan energi ATP untuk berpindah dari sisi dalam sel ke luar sel. Ya, dengan bantuan protein di sini, protein tertentu ya, protein tertentu untuk pompa ion. Kemudian setelah itu natrium yang di luar sel dengan perpindahan ini ya. Oke, natriumnya sudah keluar. Kemudian kalium di luar sel jumlahnya lebih sedikit dibanding di dalam, tetapi kalium harus masuk ke dalam sel untuk proses metabolisme atau reaksi di dalam sel. Nah, pada saat ini fosfat itu adalah bagian dari ATP ya, yang terlepas. Jadi ATP saat sudah digunakan untuk membuka protein ini, dia akan melepaskan atau meninggalkan fosfat 1 sehingga terbentuk ADP ya, karena ATP itu adalah adenosin trifosfat, berarti adenosin yang memiliki 3 fosfat, sedangkan di sini ada ADP, artinya adenosinnya itu tinggal di fosfat 2 fosfatnya, karena fosfatnya di sini sudah digunakan ya, jadi kaliumnya masuk. Jadi ini perpindahan transport aktif bagian pompa ion ya, terjadi perpindahan ion. Oke, di bagian ini transport vesikular ya, masih bagian dari perpindahan secara aktif ya, yang memerlukan energi tentunya. Nah, transport vesikular di awal sudah dijelaskan bahwa transport ini dibantu oleh suatu bagian sel yang disebut dengan vesikel ya. Di bagian organel sel kita sudah belajar vesikel itu apa, sebuah kantong, di mana kantong ini dihasilkan oleh organel yang bernama atau disebut dengan istilah badan Golgi, aparatus Golgi, kompleks Golgi, itu adalah istilahnya, nama lainnya ya. Nah, jadi ini melibatkan zat yang berukuran cukup besar. Jadi transport vesikular itu dibedakan atas dua jenis, ada endositosis dan eksositosis ya. Perhatikan di sini, endo dari kata endo berarti dalam, en berarti dalam, ke dalam ya. Dia peristiwa pembentukan kantong membran ke dalam, dari kata dalam ya, dalam. Jadi dalam. Jadi kantongnya, vesikelnya akan terbentuk ke dalam. Coba perhatikan di sini ya. Awalnya ini membrannya lama kelamaan terjadi lipatan, lama kelamaan membesar dan akhirnya dia tertutup membentuk sebuah vesikel. Vesikel inilah yang mengandung atau membawa zat tertentu yang berukuran besar. Ya. Sedangkan eksositosis, apa itu eksositosis? Eks artinya keluar. Berarti peristiwa pembentukan kantong dari badan Golgi, kemudian badan vesikel ini yang dibentuk badan Golgi ini akan mendekati membran, kemudian lama kelamaan mengeluarkan zat tersebut ya. Jadi zatnya dikeluarkan kalau eksositosis. Kalau endositosis zatnya dimasukkan ke dalam sel. Oke, bisa sampai di sini?
Berikut adalah endositosis. Pemasukan, proses memasukkan. Apa yang dimasukkan? Tentunya bahan tertentu yang ada di luar sel. Ya, ada. Nah, di sini silahkan kalian perhatikan gambar sini, ada warna kuning ini adalah zat yang ada di luar sel ya. Kemudian lama kelamaan diambil ya bagian membran sel ini perlahan menekuk untuk memasukkan zat ini ya, untuk memasukkan zat ini ke dalam sel hingga akhirnya dia masuk ke dalam sel ya. Terbentuklah new vesicle, formasi vesikel yang baru. Untuk apa zat ini dimasukkan? Tentunya ada tujuan tertentu zat ini dimasukkan. Bisa saja zat ini bersifat berbahaya untuk lingkungan sel atau sel itu sendiri. Ya, misalnya bisa saja zat ini adalah bakteri atau zat-zat yang bersifat patogen di lingkungan yang berhasil menembus pertahanan tubuh terluar kita, yaitu kulit. Ya, berhasil masuk ke dalam tubuh sehingga masuk ke dalam sel kita, sehingga ini kan bersifat berbahaya ya. Bisa saja dia bersifat patogen yang bisa merusak kelangsungan hidup sel di dalam tubuh. Oleh karena itu tubuh akan meresponi dengan cara apa? Dengan cara memasukkannya ke dalam sel. Kenapa tidak dikasih keluar, Bu? Ya, bagaimana prosesnya dikeluarkan akan sulit, sehingga dia akan dimasukkan ke dalam sel, terbentuklah kantong vesikel. Kemudian lama kelamaan ya, kantong vesikel ini akan mengandung enzim tertentu yang bisa merusak atau bisa menghancurkan ya zat patogen ini. Bisa saja ini bersifat patogen ya, dihancurkan supaya dia tidak merusak atau mengganggu kelangsungan hidup sel tubuh kita. Nah, proses endositosis atau proses pemasukan zat ke dalam sel itu ada dua. Ada fagositosis dan pinositosis ya. Fago artinya partikel atau zat yang dimasukkan itu bersifat padat. Ya, bersifat padat, partikelnya padat. Sedangkan pino itu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu bersifat cair ya. Jadi ini disebut dengan istilah proses memakan. Karena apa? Karena zat padat yang dimasukkan. Kemudian pinositosis itu disebut dengan istilah meminum. Apa yang diminum? Cairan yang ada di luar sel. Jadi zat yang bersifat cair ya, di luar yang dimasukkan. Jadi X, dari kata X berarti luar ya, berarti eksositosis pengeluaran. Apa yang dikeluarkan? Tentunya zat tertentu. Ya, di awal tadi dijelaskan bahwa zat itu berasal dari badan Golgi ya, karena kita review ya, badan Golgi peranannya apa di organel sel? Peranannya adalah sekresi, sebagai organel yang bersifat sekresi. Apa yang disekresi? Tentunya zat-zat tertentu ya, banyak zat yang disekresikan, dan sekresi zat yang disekresikan ini dibawa oleh kantong yang bernama vesikel ya. Vesikel ini membawa zat ya, perhatikan yang warna kuning, membawa zat hasil sekresi badan Golgi ke luar sel ya. Tentunya dia perhatikan di gambar ini ya, dia perlahan membran dari vesikel ini yang warna merah perlahan dia menyatu dengan membran sel karena komponennya tentunya sama, sehingga dia menyatu dan hasil sekresinya ini dikeluarkan keluar sel ya. Yang warna biru ini adalah sel, sedangkan warna abu-abu ini adalah lingkungan sel ya. Nah, ini ya yang lebih jelasnya, gambar lebih jelasnya, di mana zat ini adalah bagian yang disekresikan oleh badan Golgi, kemudian ditutupi atau dibawa oleh vesikel ya. Lama kelamaan mendekati bagian membran sel ya, mulai menyatu. Mengapa menyatu? Karena komponen dari vesikel ini hampir sama dengan komponen membran sel ya, yang bersifat fosfolipid. Lama kelamaan menyatu ya, perhatikan di sini sudah mulai menyatu, dan akhirnya zat yang disekresikan ini dibawa keluar dari sel ya. Jadi eksositosis adalah proses pengeluaran zat dari dalam sel ya.
Protein disekresi oleh badan Golgi yang dibungkus oleh vesikel, kemudian bergerak ke permukaan untuk mengosongkan isinya. Jadi kosong, vesikel menjadi kosong ya, karena menyatu dengan membran sel di sini.